Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini tanggal 25 April sebagai wujud memperingati Hari Kartini, saya akan memberikan sebuah edukasi bahwa saya secara pribadi membuat sebuah rumah benda budaya dengan nama Bumi Nyai Tambun. Nah, rumah benda budaya ini dibuat tidak dengan sengaja, tapi dari tahun 1996 saya itu berjalan menelusuri gunung, menelusuri sawah, dari situs ke situs, dari makam ke makam, menggali terus mencari sejarahnya dan lain-lainnya. Ternyata di perjalanan kami banyak sekali menemukan peninggalan-peninggalan. Nah, dari sana kami mulai tertarik, banyak sekali yang juga turut simpati kepada saya, yang pada akhirnya banyak yang memberikan, banyak juga yang banyak yang hibah, banyak juga yang diganti dengan materi gitu kan. Dan kami tidak memaksa dan kami tidak meminta, tapi atas dasar kesadaran keikhlasan mereka dan atas keinginan mereka ya. Pada akhirnya dari tahun 1996 terkumpullah benda-benda tersebut nih. Ini salah satu ya. Ini saya akan membawa contoh-contoh dari beberapa peninggalan-peninggalan yang yang diberikan oleh leluhur. Nah, salah satunya maaf ya, dalam rumah benda budaya Minitang itu ada salah satunya ini. Ini adalah kapak beliung, tapi kalau masyarakat menyebutnya ini adalah huntu gelap atau batu petir. Dan selalu dimitoskan bahwa setiap ada petir pasti akan ada benda seperti ini. Tapi bagi arkeologi gitu, secara arkeologi ini adalah batu petir, ini adalah kapak beliung, di mana kapak beliung itu digunakan pada zaman Neolitikum. Jadi 6000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah menggunakan kapak ini ya. Nah, saya menyimpan benda-benda kapak beliung ini asli dari Limbangan ya, ada mungkin lebih dari 15. Kita tidak hitung ya, tapi berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis, berbagai macam ukuran, luar biasa. Limbangan itu keren. Jadi kalau saya pikirkan bahwa Limbangan itu sebagai peradaban ya. Nah, ini peradaban Neolitikum. Oke, ini salah satunya ditemukan di Desa Pangerenan ya, dan yang menemukannya adalah Aki lupa lagi. Dia juga sama menyimpan beberapa benda-benda yang masih tersimpan di sana ya. Saya tidak akan sebut namanya karena saya lupa ini siapa, tapi ini dikasih bahwa ini dia temukan di sawah katanya, yang seperti ini. Yang kedua juga ada benda kapak beliung yang seperti ini, dan ini sudah ini. Nah, ini kapak beliung ini juga sudah diteliti oleh arkeologi, oleh Bapak Dr. Lufyondri dulu pernah memperlihatkan batu seperti ini. Ini juga sama ya, kapak beliung. Ini juga hasil temuan dari Limbangan. Jadi hasil, nah ini sama dari Desa Pangerenan. Nah, Desa Pangerenan itu banyak sekali menyimpan benda-benda benda budaya zaman Neolitikum ya. Jadi bahwa Limbangan itu jelas ada sumber peradaban tua sekali. Jadi Limbangan itu sumber peradaban bagi saya, karena di situ juga ditemukan ada makam yang namanya Prabu Siliwangi Nusbumi, atau yang dinamakan makam Prabu Siliwangi atau Eyang Sepuh yang berada di Desa Pangeran juga. Ini juga sama ya. Nah, ini dia katanya udah jelas bahwa ini adalah jenis kapak beliung Jawa ya, Jawa Barat lah mungkin ya, tapi ini dibilang bahwa ini adalah kapak beliung Jawa ya. Ini ditemukannya sama ya di Desa Pangeran. Oke, yang selanjutnya kami juga menemukan ini benda ini juga sama. Nah, ini dikasih dari Desa Galepakuan. Kalau dari Desa Galepakuan dikasih dari seorang juga, tapi dia tidak menyebutkan bertemunya di mana, tapi ini ditemukannya di wilayah Desa Galepakuan, Limbangan, Kabupaten Limbangan, Kabupaten Limbangan. Mungkin aja suatu saat akan jadi kembali kabupaten ya, mudah-mudahan, amin. Ini di Kecamatan Limbangan juga. Tapi ini sudah dilihat kapak lonjong ini, katanya ini bukan bukan asli Limbangan, tapi ini kapak ini asli dari luar Jawa Barat.
saya lupa lagi, dulu tuh tidak dicatat, tapi ini bukan asli Limbangan, tapi ini ditemukannya di Limbangan gitu, makanya saya bingung. Saya tanyakan kepada pemiliknya, ini asli dari sini gitu, dari Limbangan itu sendiri. Tapi menurut arkeologi bahwa ini adalah ciri khas kapak lonjong, itu bukan berasal dari daerah Jawa Barat. Ya saya tidak ngerti berarti ada apa. Nah itu mungkin sana katanya ini dibawa dari daerah luar ke sini gitu kan, maka dia ada di sini kan, ini bisa dibawa-bawa ke sana kemari, bisa aja ketinggalan atau dan lain-lain. Saya no comment, saya ikutin aja bagaimana menurut arkeologi. Tapi ini dikasih dari orang Limbangan dan ditemukannya di Limbangan. Walhu alam kebenarannya ini asli Limbangan atau tidak, tapi secara arkeologi ini bukan dari Limbangan ya. Oke, ini dengan batuannya luar biasa ya, nih seperti ini kapak lonjong ya. Oke, yang selanjutnya juga sama ya, tadi satu bahwa kapak lonjong itu bukan dari Limbangan ya. Saya juga salah menemukan lagi kembali, ini adalah sama dari desa Galuh Pakuan juga ya. Ini juga kalau kata saya ini kapak lonjong juga. Ini kapak lonjong juga ditemukan di daerah desa Galuh Pakuan ya. Ini juga sama. Jadi kenapa tidak, mungkin aja Limbangan itu bisa dijadikan sebagai penelitian. Tapi ya kalau misalkan Dinas Pariwisata Garut bisa mendukung atau Polres Jawa mendukung saya, ya harus diteliti dong, karena dulu juga sudah diteliti oleh Arkeologi Nasional. Datang ke sini kami bersama Bapak Dr. Fionri dari Pak Diding dan lain-lain, ada tim dari Arkeologi Nasional datang ke sini untuk meneliti batu-batuan tersebut gitu. Dan katanya kesimpulannya dari Kabupaten Garut harus mengusulkan, harus ada penelitian, tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi atau perhatian, karena ketika kami menjelaskan tentang Gunung Sangyang aja dibilang fenomena alam biasa, bukan situs, bukan kabuyutan. Tapi ketika saya membawa para tokoh, para ahli, para akademisi, salah satunya Pak Dr. Fionri, bisa iya bisa tidak, tapi ini perlu penelitian khusus. Terus juga maaf, saya juga didatangkan Bapak Profesor Jakub Sumarjo, Profesor Nilobis sudah datang ke sini, dan itu sangat sekali ingin menggali, tapi semuanya belum terrealisasi, belum ada belum ada tindak lanjut dari pemerintahan Kabupaten Garut. Tapi saya tidak apa-apa, mungkin saya akan bersabar, suatu hari nanti mungkin akan ada orang yang tertarik terhadap benda-benda yang ada di Rumah Benda Budaya Bunyi Tanggulun. Ini juga sama ya, terdapat di Desa Galuh Pakuan ya, seperti ini. Tapi kalau kata saya ini mungkin kapak lonjong juga, ini cuma beda bentuknya seperti ini. Ini juga sama kan kapak lonjong, mungkin ini di daerah Galuh Pakuan tapi seperti ini bentuknya, yang ini juga sama dari desa Galuh Pakuan seperti ini. Nah ini adalah juga benda-benda, ini kan benda cagar budaya yang harus dilindungi ya. Oke, ini hanya 4 saja yang kami contohkan dari puluhan benda-benda kapak beliung yang ada di Rumah Benda Budaya Bunyi Tanggulun. Oke, selanjutnya kami juga banyak menemukan batu-batuan seperti ini. Nah ini batu-batu bulat itu berceceran di jalan loh, betul lihat ya. Ini ini seperti ini juga batu biasa yang ya terserah, tapi bagi saya luar biasa itu, karena ini contoh yang di belakang kamera ini adalah batu-batu yang kayak gini, dari mulai ukuran kecil, dari mulai ukuran antik, dari ukuran biasa, dari yang kotak, dari yang itu banyak sekali. Nanti saya akan perlihatkan berbagai macam bentuk-bentuk ukiran yang ada di sini ya. Coba lihat, kita lihat di sini nih. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kameranya tidak ini kurang bagus, jadi tidak bisa di ini. Oke, kita lihatkan, kita lihat sini ya. Nah ini salah satu, maaf ada ini, sorry, kita simpan dulu. Nah ini salah satu bentuk-bentuk batu-batuan yang ada di sini di Rumah Benda Budaya Bunyi Tanggulun. Saya juga entah batu apa, entah seperti apa, tapi batu-batuan ini saya kumpulkan seperti ini. Ya, ini. Jadi Rumah Benda Budaya Bunyi Tanggulun itu hampir keseluruhannya itu batu-batuan. Jadi nih batu-batu seperti ini. Ya. Jadi dikumpulkan itu, ini batu-batu ini bukan dari situs atau bukan dari makam, tetapi berceceran di jalan-jalan ya. Jadi saya simpan, saya amankan, barangkali aja bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Jadi hanya itu untuk hari ini, saya menyampaikan informasi bahwa Rumah Benda Budaya Bunyi Tanggulun itu tempat menyimpan
berbagai macam batu-batuan yang unik-unik itu banyak sekali. Kita mungkin harus beberapa tayangan. Jadi hari ini saya hanya menayangkan tentang beberapa macam kapak beliung ya, atau dinamakan huntu gelap atau batu guludug atau batu petir ya. Kita amankan dulu. Nah, contoh lagi untuk ya Allah, mempersingkat. Nih, yang kayak gini-gini. Nah, ini bentuk-bentuk lesung-lesungnya tuh luar biasa ya. Allah Akbar, berat sekali ya. Jadi aneh-aneh. Bentar ya, kita sini karena ini berat ya. Aduh, nih seperti ini ya, nih seperti ini. Nah, jadi dari mulai bentuk dan jenis batuannya juga berbeda-beda ya. Oke. Ini kita contoh yang ini. Ntar. Nah, ini juga sama kan ya? Nih. Ini punya cerukan, ini beda, ada bolongannya seperti ini. Jadi ada perkembangan ya, tuh. Ya. Ya. Kos yang ini juga sama ya. Ini batunya tua sekali tapi bentuknya agak lonjong. Tuh. Ini seperti ini. Nah, kalau ini pada damain sampai sekarang kan masih dipakai, berarti ada kebudayaan. Terus dari dari bentuk-bentuk itu juga ada yang kotaknya, ada yang bulatnya, ada yang banyak lah. Oke. Hari ini saya hanya bisa menyampaikan tentang edukasi tentang kapak beliung ya. Mudah-mudahan, saya yakin lah di seluruh Jawa Barat, seluruh Nusantara banyak sekali menyimpan benda-benda purbakala ya, benda-benda yang betul-betul harus dilindungi oleh undang-undang. Dan kami sebagai pegiat budaya, saya sebagai pecinta budaya Sunda ya, bersama membantu pemerintah untuk melindungi, menyelamatkan benda-benda yang tercecer atau yang hilang gitu kan. Jadi mudah-mudahan suatu hari nanti akan ada sebuah kasih sayang ya dari pemerintah untuk memberikan sebuah edukasi, perawatan agar kami mendapatkan sebuah pemeliharaan dan lain-lain. Hingga saat ini perjuangan kami masih belum ada yang memperhatikan secara totalitas, baru diakui keberadaannya aja, tetapi belum ada yalah gitu. Tapi kami sangat berharapnya bukan apa-apa, tapi bagaimana caranya agar kita itu, limbangan itu terangkat kembali derajatnya, karena limbangan itu memiliki potensi yang luar biasa, dari mulai sejarahnya, alamnya, pertaniannya, terus segala suatu peninggalannya. Ada apa dengan limbangan, sehingga saat ini limbangan itu kok begini-begini aja. Tapi ketika saya datang kemana-mana, mereka tuh sangat menghargai nama limbangan itu sendiri. Tapi dalam dalam ya udahlah. Insya Allah saya tidak akan banyak ini. Pokoknya I love you Limbangan. Semoga suatu hari nanti Limbangan ngadaun ngora atau Limbangan Limbangan ngembangan atau Limbangan ngahudang rasa gitu kan. Yuk kita sama-sama bersama kami dari saya sebagai pegiat budaya, dan ini adalah Rumah Benda Budaya Bunyi Taulun. Ayo kita bersama-sama untuk mengkaji, memberikan edukasi gitu kan. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan juga minta izin wal izin. Ini adalah sebagai bentuk selamat Hari Kartini, bahwa perempuan itu bisa berbuat apapun, tetapi jadikanlah segala sesuatu langkah apapun sebagai perempuan, tapi jadikan langkah yang positif yang bisa menjadi inspirasi buat semua para kaum wanita yang lainnya. Terima kasih. Saya Ani Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.